Kabupaten Wajo, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak kurang lebih 224 km dari Makassar. Wilayah ini terkenal dengan sejarah kerajaannya, yaitu Kerajaan Wajo. Wajo sendiri memiliki makna bayangan atau bayang-bayang, wajo-wajo. Kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun silam yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada saat itu. Dalam sejarah perkembangan Kerajaan Wajo, Islam diterima sebagai agama resmi pada sekitar tahun 1610 saat Arung Matowa Lasangkaru Patomula Jaji Sultan Abdurrahman memerintah. Hal itu terjadi setelah Goa, Luwu, dan Sopeng memeluk agama Islam. Seiring dengan perkembangan Islam di daerah tersebut, berdirilah banyak pesantren, termasuk Pondok Pesantren As-Adiyah Sengkang. Pondok Pesantren As-Adiyah Sengkang didirikan oleh seorang ulama Bugis yang bernama Kiai Haji Muhammad As'ad pada tanggal 30 Mei 1930. Apa yang menginspirasi pendiri Ponpes mendirikan lembaga ini? Pada awalnya, ketika masyarakat Wajo pada waktu itu dianggap banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga dengan demikian, salah satu putra Wajo yang bernama Al-Alimul Allamah Haji Muhammad As'ad itulah yang kembali ke Sengkang untuk memberikan pencerahan akidah. Dan pada waktu itulah banyak dari masyarakat Wajo, bahkan di luar daripada Wajo, untuk datang berguru kepada beliau. Itulah cikal bakal sehingga munculnya Pondok Pesantren As-Adiyah. Setelah Kiai Haji Muhammad As'ad meninggal dunia pada tahun 1952, kepemimpinan Pondok Pesantren dipercayakan kepada AGH Muhammad Daud Ismail dan selanjutnya dipimpin oleh AGH Muhammad Yunus Martan. Dari kedua ulama besar inilah Pondok Pesantren As-Adiyah mengalami kemajuan dan perkembangan pesat serta diterima masyarakat secara luas, khususnya di wilayah timur Indonesia. Bagaimana Pondok Pesantren As-Adiyah memiliki cabang kurang lebih 423 hingga saat ini? Kalau Pondok Pesantren As-Adiyah memiliki cabang di seluruh Indonesia karena para santri-santri As-Adiyah yang kembali ke kampung halamannya, maka mereka berusaha mendirikan cabang. Pada saat itu yang sangat berperang dalam pembukaan cabang itu adalah Antegurupta pimpinan ketiga Haji Muhammad Yunus Marta. Apa yang dikatakan oleh Antegurupta, kalau kamu mau dikunjungi silahkan buka cabang. Saat ini, Pondok Pesantren As-Adiyah memiliki cabang kurang lebih 423 yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Keunikan seperti apa yang membedakan Pondok Pesantren As-Adiyah dengan ponpes lainnya? Pondok Pesantren As-Adiyah ini pimpinannya itu bukan sistem keturunan biologis, tapi keturunan keilmuan. Pemilihan pimpinan ini kita menyelenggarakan muktamar. Ada muktamar dan diundang semua cabang yang ada di Indonesia untuk melakukan pemilihan. Itu yang keunikan-keunikan yang dimiliki oleh Pondok Pesantren As-Adiyah. Pada awalnya kegiatan pendidikan diselenggarakan Pondok Pesantren As-Adiyah hanya berupa pengajian holakoh, mengaji tudang saja. Baru kemudian pada bulan Mei 1930, pola pendidikan di Pondok Pesantren ini mulai dikembangkan dengan mendirikan lembaga pendidikan dengan sistem klasikal atau madrasi. Bagaimana sistem atau program pendidikan dan kegiatan belajar di sini? Sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren As-Adiyah, karena kita memiliki
beberapa tingkatan ya. Ada Raudatul Atfal, ada sekolah dasar, ada ibtidaiyah, ada SMP, ada SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Tapi di samping itu, kita di Pondok Pesantren As-Sadia ini ada sistem halaqah. Jadi santri-santri yang ada di pondok pesantren, di samping dia masuk di kelas klasikal itu, umpamanya, tapi dia juga wajib mengikuti pengajian halaqah. Pendidikan madrasah ini pada awalnya dilaksanakan di Masjid Jami Sengkang, sebelum kemudian berkembang hingga menjadi Madrasah Arabiyah Islamiyah atau MAI. Apa saja fasilitas dan ekstrakurikuler yang ada di Ponpes ini? Ya, ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren As-Sadia dalam hal ini tingkatan yang merupakan perpanjangan tangan itu termasuk olahraga tadi ya, ekstranya, termasuk kajian kitab kuning, palang merah remaja, PMR, ada pramuka ya, ada seni ya, seni ini kan banyak ya, ada juga bela diri ya, kita punya bela diri juga di sini, dan lain sebagainya. Seni kaligrafi ada ya, kaligrafi, ada seni membaca Al-Quran, itu semua dilakukan di Pondok Pesantren As-Sadia ini. Walaupun tadi saya katakan bahwa rata-rata hal itu disediakan oleh tingkatan yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren As-Sadia. Madrasah Arabiyah Islamiyah atau MAI pada periode pertama membina jenjang pendidikan ibtidaiyah selama 4 tahun dan sanawiyah selama 3 tahun, serta 1 kelas khusus pengkaderan ulama. Apa saja pencapaian atau prestasi pesantren As-Sadia dalam beberapa tahun belakangan ini? Jadi memang banyak prestasi, alhamdulillah. Yang pertama mungkin adalah banyaknya santri-santri kita yang lulus di universitas-universitas baik negeri maupun swasta. Bahkan ada beberapa yang mendapatkan beasiswa ya. Ada yang dikirim ke luar negeri ya. Selanjutnya prestasi dalam musabaqah ya. Musabaqah tilawatil Quran ya. Ada musabaqah hifzil Quran, ada musabaqah hifzil hadis ya. Termasuk lomba-lomba dakwah yang biasa dilakukan oleh ormas-ormas yang ada, yaitu jadi pencapaian-pencapaian yang ada. Untuk tingkat pusat, kegiatan pembinaan santri mulai dilakukan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Di samping itu, Ponpes As-Sadia saat ini juga menerima santri khusus tahfidz Al-Quran. Ya, harapan kami sebagai di Pondok Pesantren As-Sadia, mudah-mudahan pihak pemerintah termasuk masyarakat juga tetap memperhatikan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan di Indonesia. Selain fokus pada pengajaran ilmu agama, hal menarik dari Pondok Pesantren As-Sadia ini adalah pada berbagai usaha ataupun bisnis yang dijalankan oleh pesantren. Untuk menjalankan kegiatan perekonomian dan kemandirian dalam kewirausahaan, Pondok Pesantren As-Sadia paling tidak memiliki belasan unit usaha di berbagai sektor, antara lain jasa keuangan atau BMT, penyewaan gedung serbaguna As-Saadah,
Asadiah Sel Counter HP, pengolahan air kemasan, tempat pencucian mobil atau motor, properti coupling perumahan Asadiah, catering Asadiah, pengolahan sampah plastik, koperasi Asadiah atau toko, laundry Asadiah, pengelolaan sawah wakaf, radio Asadiah atau RSA, perkebunan kelapa sawit, usaha jual beli motor. Apa visi pesantren dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan kemandirian? Terkait visi Pondok Pesantren Asadiah dalam hal kemandirian untuk menjadikan pondok pesantren terkemuka di Indonesia dalam mengakselerasikan pendidikan, dakwah, dan ekonomi. Jadi ada 3 yang akan dicapai adalah bagaimana pendidikan berjalan baik, dakwah, dan perekonomian di pondok pesantren. Produk-produk terbaik apa saja yang dihasilkan oleh pesantren saat ini? Dan bagaimana pemanfaatan produk yang dihasilkan? Ada beberapa yang dianggap menghasilkan untuk kontribusi pondok pesantren Asadiah. Antara lain adalah lembaga keuangan mikro syariah BMT Asadiah. Kemudian termasuk juga bagus di bawah naungan pondok pesantren Asadiah punya sawah kurang lebih 40 hektar. Kemasan air minum yang kita beri merek nama Berkah Asadiah. Sekira itu untuk yang dianggap unggul, yang bagus penghasilannya untuk kontribusi pondok pesantren Asadiah. Sumber daya manusia dalam pengelolaan berbagai unit usaha di pesantren ini berasal dari pengurus pesantren hingga pemberdayaan para santri. Produk-produk yang dihasilkan diantaranya adalah air minum dalam kemasan yang dikonsumsi oleh lingkungan pesantren dan juga diedarkan kepada masyarakat sekitar. Selain itu, unit usaha yang dimiliki Ponpes adalah adanya pelayanan jasa keuangan BMT Asadiah yang mengakomodir usaha simpan pinjam, pembiayaan bagi pengusaha, usaha sektor real. Seberapa besar program perekonomian dan kemandirian pesantren dalam menunjang aktivitas pesantren secara keseluruhan? Kalau ini 14 macam unit usaha dikembangkan dengan profesional, maka insya Allah pesantren Asadiah ini minimal 25% kebutuhan anggarannya bisa di-drop dan distribusi dari usaha-usaha ekonomi ini. Dalam menjalankan aktivitas usaha agribisnisnya ini, pihak pesantren selain berkolaborasi dengan memberdayakan masyarakat sekitar dan para santri, juga telah memperoleh banyak dukungan positif dari banyak pihak, seperti pemerintah, baik provinsi maupun pemerintah daerah setempat. Lembaga pendidikan menengah dan tinggi, Bank Indonesia, serta pihak swasta dan instansi lainnya. Berbagai dukungan tersebut turut memberikan dampak bagi kemajuan usaha pesantren Asadiah.
Apakah ada bentuk kegiatan kolaborasi atau pemberdayaan yang bekerja sama dengan pihak, lembaga, atau otoritas? Adapun kerjasama Pondok Pesantren As-Sadia dalam hal kemandirian usaha ekonomi pesantren, pertama dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Beberapa tahun yang lalu sudah memberikan bantuan pembangunan gedung dari zakat produktif. Terus ini bantuan dari Bank Indonesia. Kemarin kita dapat bantuan dari Bank Indonesia adalah pengelolaan sampah cacat plastik. Ya, alhamdulillah ini berjalan. Kemudian selanjutnya di pemerintah kabupaten, alhamdulillah setiap ada pelatihan-pelatihan manajemen, pelatihan untuk pengembangan SDM dilakukan oleh Dinas Koperasi tingkat kabupaten. Kerjasama dengan pesantren lain untuk pengembangan kemandirian ekonomi pesantren lain? Termasuk juga ada kemitraan. Alhamdulillah selama ini ada beberapa pondok pesantren yang kami ajak untuk bermitra dalam hal pengembangan ekonomi pesantren. Itulah banyak melatih ke SDM kami sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan profesional. Pesantren As-Sadia berharap pesantren dapat berkembang, khususnya di bidang pendidikan, serta mendapatkan bantuan sarana prasarana dari lembaga atau instansi, berupa ruang kelas. Asrama santri, peralatan teknologi informasi dan prasarana lainnya yang mendukung pengembangan pendidikan santri dan untuk bidang usaha bisnis. Apa harapan pesantren ke depannya terkait pengembangan pesantren dan usaha pesantren itu sendiri? Yang kami harapkan dari usaha ekonomi pondok pesantren, yang pertama dari pihak pemerintah. Kami harapkan jangan berhenti sampai di situ, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat, mendorong kami supaya usaha-usaha ekonomi pondok pesantren As-Sadia ini betul-betul bisa berfungsi memandirikan kegiatan-kegiatan terutama dalam hal pengembangan pondok pesantren As-Sadia secara keseluruhan. Pesantren berharap kebutuhan sarana dan prasarana berupa alat produksi yang modern serta memiliki teknologi canggih dapat terpenuhi. Selain hal tersebut, tenaga SDM pesantren yang mengelola usaha bisnis pesantren masih membutuhkan pelatihan dan pendampingan mengenai pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam pengembangan produk serta untuk pemasaran hasil produksi secara digital atau online dari tenaga profesional di bidang teknologi informasi, sehingga pangsa pasar hasil produksi dapat lebih luas, bukan hanya di wilayah Kabupaten Wajo dan sekitarnya.